Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang judulnya Pengaruh Strategi Pembelajaran to Stray terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 3 pada pembelajaran tematik di SD Muhammadiyah 9 Ngaban. Di sini dosen pembimbing saya Pak Nurdiansyah selaku penulis kedua di jurnal saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari isi jurnal saya. Di sini saya berfokus pada latar belakang permasalahan yang dimana pelaksanaan pembelajaran tematik yang masih kurang maksimal, sehingga banyak ditemukan guru yang menggunakan model pembelajaran konvensional yang dimana kegiatannya guru hanya memberikan ilmu kepada peserta didik tanpa menggunakan kegiatan lainnya, sehingga berpengaruh pada tingkat berpikir peserta didik. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini saya mengambil model pembelajaran yang tepat yang digunakan dalam mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik, yakni menggunakan pembelajaran diskusi kelompok atau yang biasa disebut dengan kooperatif. Di sini yang saya ambil salah satu model pembelajaran kooperatif dengan tipe strategi pembelajaran to stray. Tipe to stray ini yang dimana artinya adalah dua tamu dan dua tuan, yang dimana nanti peserta didik dikelompokkan. Setiap kelompoknya itu terdiri dari empat peserta didik, yang dimana nanti dua menjadi tuan untuk memberikan informasi, kemudian yang dua sebagai pencari informasi yang disebut sebagai dua tamu tersebut di kelompok lain. Di sini pertanyaan penelitian atau yang dimaksud rumusan masalahnya. Di sini terdapat beberapa masalah yang saya teliti yang dimana yang pertama, model pembelajaran yang dilakukan guru saat proses pembelajaran terlihat berfokus hanya pada buku. Kemudian yang kedua, guru hanya menerapkan model pembelajaran konvensional yang menyebabkan pasifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik hanya mampu menerima dan mendengarkan penjelasan guru tanpa adanya kegiatan lain dalam mencermati materi. Nah, di penelitian saya, di jurnal saya ini terdapat dua rumusan masalah yang saya teliti, yakni pengaruh yang terdapat pada penelitian dan seberapa besar pengaruh tersebut. Untuk metodenya, di sini saya mengambil jenis penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan desain penelitian ini menggunakan pretest, post-test, control group design. Nah, subjek penelitiannya ini, penelitian dilakukan dan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 9 Ngaban. Kemudian sampel diambil berjumlah 30 peserta didik dengan menggunakan purposive sampling yang dimana berfokus pada kelas 3 sekolah dasar. Untuk instrumen penelitiannya, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, kemudian tinjauan kepustakaan, tes soal, hasil angket, dan dokumentasi. Yang kemudian dianalisis datanya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji T. Kemudian hasil dari uji data yang saya dapatkan, di mana di sini dijelaskan pada tabel 1 yang hasil rekapan validitas angket penelitian. Di sini dijelaskan bahwasannya semua angket yang berjumlah 8 semuanya valid dan hanya satu yang tidak valid, sehingga bisa dikatakan bahwa
angka tersebut valid. Kemudian untuk uji normalitas, di sini ujinya sebesar 0,94, yang dimana angka signifikan uji Kolmogorov-Smirnov-Zhik itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dinyatakan penelitian tersebut normal. Kemudian untuk uji reabilitasnya, di sini menunjukkan nilai Convex alpha sebesar 0,612, yang artinya lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya data pada penelitian ini reliable. Untuk hasil pretest posttest ini menunjukkan angka yang dimana posttest lebih tinggi, sehingga berpengaruh besar terhadap penelitian. Untuk yang uji T ini juga sebagai seberapa besarnya pada penelitian ini, yang dimana hasil uji T ini telah dilakukan T hitung sebesar 4,035 dan T tabelnya 1,697 dengan nilai signifikan yakni 0,00 yang lebih kecil daripada 0,05, sehingga dinyatakan bahwasanya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk pembahasannya, dimana yang tadi saya jelaskan bahwasannya di sini berfokus pada pembelajaran tematik yang kemudian dilakukan dengan sistem pembelajaran atau model pembelajaran dengan strategi pembelajaran two state to stray, yang nantinya akan berpengaruh pada berpikir kritis, sehingga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik, yang dimana nanti peserta didik akan yang pertama memberikan penjelasan secara sederhana, kemudian kedua peserta didik dapat membangun keterampilan dasar, ketiga peserta didik dapat menyimpulkan, keempat memberikan penjelasan lanjut, dan kelima yakni mengatur strategi dan taktik. Temuan penting pada penelitian ini, melalui penelitian yang dilakukan dengan angket terhadap peserta didik saat di kelas yang berfokus pada pembelajaran tematik, mereka dengan mudah memahami materi yang disampaikan guru menggunakan metode two state to stray, sehingga peserta didik dalam pembelajaran mampu berpikir kritis dengan menyerap pembelajaran tematik dan mampu mengkomunikasikan dengan baik menggunakan bahasa yang sistematis. Untuk temuan yang selanjutnya yakni peneliti menelaah bahwa terdapat peningkatan hasil dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang melalui hasil pengerjaan soal pretest dan posttest. Untuk manfaat penelitian ini ada dua, yakni kegunaan bagi dunia akademik dan kegunaan bagi pengguna. Untuk yang kegunaan bagi dunia akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kegunaan bagi pengguna, yakni hasil penelitian dapat dijadikan sebagai media pengetahuan tentang strategi pembelajaran two state to stray yang diterapkan pada pembelajaran tematik, sehingga akan mempermudah pemahaman pengguna dalam mempelajari materi di dalamnya. Nah, di sini saya referensinya diambil dari beberapa jurnal dan beberapa kutipan dari buku atau karya ilmiah lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari jurnal saya. Apabila ada salah kata ataupun salah kelakuan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.